Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, perkenalkan, nama saya Diva Chandra, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, angkatan 2021. Kelas B dengan NIM 211021110048. Pada kali ini saya akan membuat video yang ditugaskan oleh dosen mata kuliah Hukum Telematika, yaitu Ibu Tia Erniati SHMH, sebagai bentuk pemenuhan susulan ujian akhir semester Hukum Telematika, yang mana pembahasan kali ini mengenai cybercrime. Seperti yang kita ketahui, cybercrime ialah suatu tindak kejahatan atau melawan hukum, yang mana suatu perilaku yang dilakukan di dunia virtual. Umumnya, perbuatan cybercrime dilakukan di dunia maya melalui digital atau perangkat digital. Definisi cybercrime sendiri di atas diartikan sebagai bentuk, tadi sudah saya sebutkan mengenai definisi dari cybercrime. Kemudian sebelum lanjut, saya akan menyebutkan nantinya yang akan saya sampaikan terkait cybercrime. Di antaranya ialah unsur dari cybercrime. Kemudian yang ketiga ada tindak kejahatan cybercrime. Kemudian yang keempat mengenai jenis kejahatan siber. Dalam materi yang dibagikan ada beberapa perbuatan cybercrime, yaitu unsur dari cybercrime tersebut disebutkan ada beberapa. Yang pertama, perbuatan yang bertentangan dengan hukum, etika, dan tanpa kewenangan. Kemudian yang kedua, menggunakan teknologi tinggi atau digital. Kemudian yang ketiga, dengan teknologi informasi sebagai sasaran atau sarana kejahatan. Yang keempat, di dunia cyber atau di dunia virtual maupun dunia maya istilahnya. Kemudian mengenai tindak kejahatan, yang pertama, komputer sebagai sasaran. Kemudian yang kedua, komputer sebagai ketidaksengajaan atau suatu kejahatan. Kemudian yang ketiga, komputer sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan. Kemudian lanjut lagi mengenai jenis kejahatan siber. Seperti yang kita ketahui dan materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu saya, ada beberapa jenis kejahatan siber yang telah beliau sampaikan. Yang pertama, unauthorized access to computer system and service. Kemudian yang kedua ada illegal content. Kemudian yang ketiga ada data forgery. Kemudian yang keempat cyber espionage. Kemudian yang kelima ada cyber sabotage and extortion. Begitu. Oke, lanjut mengenai jenis kejahatan siber. Di sini saya akan sedikit memaparkan apa yang saya pahami terkait unauthorized access to computer system and service. Nah, pada pasal 30 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Kemudian pada pasal 30 ayat yang kedua disebutkan seperti pada ayat pertama, tetapi ditambahkan dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumentasi elektronik. Kemudian pada pasal 30 ayat 3 seperti pada pasal 2 dan pasal 1, tetapi ada ditambahkan di akhir diksi dalam ayat tersebut, yaitu dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan dalam suatu sistem elektronik, perangkat digital. Nah, kemudian dijelaskan lagi pada pasal 46 mengenai apa yang didapat ketika pelaku yang melawan hukum yang sudah disebutkan dalam pasal 30 tadi disebutkan kembali dalam pasal 46 dalam Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik. Itu pada pasal 46 ayat 1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1
dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda sebesar 600 juta rupiah. Kemudian pada ayat yang kedua dalam pasal 46 Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik disebutkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 yang sudah memenuhi unsur itu dipenjara pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 700 juta rupiah. Kemudian pada pasal yang sama 46 ayat 3 disebutkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 apabila memenuhi unsur itu dipidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 800 juta rupiah, teman-teman. Itulah tadi mengenai penjelasan Unauthorized Access to Computer System and Service. Kemudian selanjutnya ada illegal content. Illegal content ini banyak, teman-teman. Bentuk kejahatan cyber itu adalah salah satu bentuk kejahatan cyber, illegal content. Tapi illegal content ini memiliki banyak lagi pembagian, seperti ada illegal content asusila, ada illegal content berita hoax, ada illegal content perjudian, kemudian ada beberapa lagi mengenai illegal content yang sudah marak terjadi lah, seperti di Indonesia, penghinaan dan juga pencemaran nama baik, muatan pemerasan juga termasuk di dalam illegal content, yang juga salah satunya muatan sara. Dan kemudian lanjut tadi ada data forgery, itu disebutkan juga, teman-teman, dalam pasal 35. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan juga pengerusakan informasi elektronik. Nah, dalam dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Kemudian lanjut lagi ada cyber espionage. Mungkin saya tidak terlalu banyak menjelaskan, itu ada di dalam pasal 31. Mungkin saya tidak bisa terlalu rinci menjelaskan terkait cyber espionage, tetapi tadi saya sudah jelaskan, mungkin ada di beberapa, ada illegal content dan juga ada unauthorized access to computer system and service. Kemudian ada juga cyber sabotage and extortion, itu dalam pasal 33. Mungkin teman-teman nanti bisa sedikit membaca terkait itu. Mungkin garis besar yang bisa saya jelaskan terkait cyber sabotage and extortion ini ialah salah satu orang sengaja melakukan tindak apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagai mestinya. Nah, contohnya para hacker yang biasa melakukan pengubahan password atau tidak pengambilan jaringan internet seperti yang teman-teman pernah alami. Mungkin saya pun mungkin yang pernah mengalami lah cyber sabotage dan extortion ini. Akun Instagram saya pernah dimiliki juga, dan juga sempat mandek, sempat buffering gitu ketika menjalankan perangkat digital saya begitu. Nah, mungkin itulah beberapa yang mungkin bisa saya jelaskan mengenai materi pembelajaran yang sudah didapatkan selama beberapa bulan, dan juga saya mau ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Tia Erniati telah memberikan banyak materi, memberikan banyak ilmu mengenai tindak pidana telematika, yang mana ini salah satu bentuk saya memahami materi melalui pembuatan video ini dan juga pemenuhan tugas akhir. Harapannya apa yang saya sampaikan, apa yang saya belajar, apa yang saya sampaikan, apa yang saya paparkan itu sudah masuk dengan cakupan penilaian dari ibu dosen. Apabila dalam penyampaian saya ada kurang tepat ataupun ada salah kata maupun yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Terima kasih.